Belum. Ya kak, mengenai yang lagi viral nih ya, kabarnya kan meninggal katanya di santet nih kak. Mungkin dukungan kakak dan doanya kakak seperti apa sih tanggapannya? Ya, sebelumnya kita doain dulu semoga innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga almarhumah Stefi Agnesia semoga husnul khotimah karena meninggal di hari baik, bulan suci, dan alhamdulillahnya di malam Jumat. Insya Allah istiqomah, insya Allah husnul khotimah, insya Allah diterima di tempat yang tertinggi, mana sudah habis umroh juga bulan lalu ya, mudah-mudahan ya Allah tempatkan di sisinya di tempat yang terbaik, amin ya Allah. Tanggapan perihal santet itu, Kak, menurut kakak itu santet nih, ini percaya apa nggak percaya Allah walam ya. Santet itu sebenarnya ilmu ya, ada ilmu hitam, ada. Tapi kalau untuk kejelekan berarti ilmu hitam ya. Itu sebenarnya dari zaman Nabi Musa itu sudah ada kan santet, sihir. Sihir itu kan, santet itu kan dengan dari bahasa Jawa ya. Artinya itu kalau kita tuh di Medan itu guna-guna. Tapi kalau untuk penyakit jadinya santet untuk bahasa Jawa itu guna-guna. Jadi sihir itu ada untuk penyakit itulah dia santet atau guna-guna. Sihir itu bisa untuk percintaan, itulah namanya dia pelet, itulah namanya dia misalnya susuk gitu kan. Jadi bisa untuk kekayaan, itulah namanya dia atau pesugihan. Itu kan sihir ya, termasuk sihir. Santet ini juga termasuk sihir. Jadi santet ini agak sedikit jahat. Jadi dia kayak jahat ini kayak bekerja sama dengan setan ya. Jadi kalau kita nggak percaya ternyata ada. Kalau kita nggak percaya ada. Kalau kita percaya nggak percaya gitu. Jadi itu di Indonesia ini kan beragam ya. Kalau aku sih orangnya percaya nggak percaya, karena dulu pernah ya waktu di Medan, kami masih di Medan. Orang tua saya itu ada menemukan di depan rumah kami itu ada menemukan gulungan rambut itu ada paku gitu, itu di depan subuh itu. Jadi mama saya mimpi, terus pagi-pagi itu kita digali di depan itu tuh ada banyak buhul-buhulan rambut gitu, ama nggak tahu rambut siapa itu, paku-paku itu waktu kami di Medan waktu aku masih kecil. Nah itu percaya nggak percaya, mungkin tadinya mau nyantet papa saya. Memang saya agak ada berselisih gitu dengan tetangga, yang mana tetangga itu kita tahu. Jadi mungkin mau nyantet oleh papa saya, almarhum papa saya. Tapi jadi santet itu kalau kita kuat dia bisa berbalik arah. Yang setahu aku ya bisa berbalik arah. Nah itu papa aku alhamdulillah masih sehat. Jadi berbalik arah nggak berapa lama, tetangga aku yang baru pulang dari satu pegunungan itu dia sakit-sakitan. Itu menurut mama aku mungkin berbalik arah, karena itu papaku alhamdulillahnya kuat. Jadi kalau misalnya santet itu pasti ada, ya kita banyak ini aja, banyak kalau kita di muslim ya. Kalau kita di muslim mungkin banyak beribadah, banyak berzikir. Kayak Rasul aja dulu kan pernah disantet kan. Dengan ceritanya kan pernah disantet, sehingga katanya itu malaikat Jibril yang turun ya membawakan surat Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Makanya kenapa kita di Islam kalau mau tidur kan harus baca surat 3 itu kan. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas sama ayat kursi kan, itu kita disuruh orang tua kita untuk membaca itu. Itu mungkin tujuannya supaya kita terlepas dari guna-guna, terlepas dari santet, terlepas dari apapun gitu. Terus kalau orang tua sampai sekarang orang tua aku ngingetin, tempat tidur saya tuh nggak pernah ada kolong. Itu percaya nggak percaya tapi aku tetap lakuin. Tadi tempat tidur aku di rumah manapun aku tidak ada kolong. Jadi tempat tidur aku tuh kolongnya ke lantai. Tidak, katanya kalau misalnya orang jahat, di saat kita lemah fisik kita, kalau dia lagi nyantet kita itu bisa masuk melalui kolong. Makanya khususnya aku di rumah aku tidak pernah ada tempat tidur yang ada kolong. Nggak pakai dipan langsung kasur. Kalau di lantai 2 mungkin aku suka pakai ambal langsung. Tapi kalau di lantai 1 kan ada tempat tidur yang modelnya nggak pakai kolong, sampai bawah gitu. Jadi sampai sekarang aku lakuin karena aku ingat kata orang tua aku. Kalau kita di saat kita drop, itu santet itu bisa masuk, bisa kita drop. Tapi nggak percaya, ada nggak percaya, ada nggak. Tapi zaman Firaun, ingat nggak sihir? Zaman Firaun itu udah ada kan, zaman Nabi Musa kan udah ada. Itu adalah ilmu tinggi. Kalau dia jahat dia akan ini dengan setan biasanya berkuatan. Tapi ya kalau misalnya yang kita tuju itu orangnya kuat, balik arah, hati-hati juga sih sebenarnya.
Tapi kakak sendiri sama sosok almarhum sendiri kenal nggak sih kamu? Steffi aku pernah beberapa kali ketemu di arisan. Ketemu di arisan beberapa kali, di arisan yang sama. Anaknya sih asik ya, anaknya asik, baik, suka ketawa, suka canda. Menurut aku anaknya baik, nggak pernah ada bermasalah dengan aku. Ada beberapa kali kita ketemu arisan tapi tidak pernah ada bermasalah. Tetap Kak, apa kabar, baiklah. Pernah juga makan di meja yang sama, ngobrol gitu, ceria kok anaknya. Karena suaminya kan berseragam juga ya, berseragam. Jadi karena suamiku juga berseragam, jadi kita suka cerita, mana aku kan punya ponakan juga yang pramugari. Jadi suka ngobrol, misalnya suka canda lagi. Iya nih, kita harus cantik-cantik, namanya suami kita terbang pilot kan, banyak pramugari kan gitu, suka canda-canda. Jadi dia menjaga kecantikannya banget gitu, menjaga tubuhnya banget, menjaga semuanya itu untuk suaminya, karena suaminya ya namanya pilot ya, suka terbang bersama-sama banyak pramugari. Itu sih canda-candanya. Tapi tidak menuju, tapi sambil canda. Tetap cantik dong, kan suami kita terbang bersama wanita cantik gitu, suka gitu candanya. Pernah cerita nggak sih tentang dia mengalami di santet itu, kan katanya udah berapa tahun belakang ini tuh kak? Nah, kalau santet itu sendiri khususnya nggak pernah cerita. Tapi misalnya kalau canda bisa keterlaluan. Aku kadang-kadang canda suka keterlaluan. Hati-hati lo disantet, itu suka tuh. Hati-hati lo disantet. Terus karena bilang, gue santet lagi, kan suka gue candain, gue santet lagi, gue gitu. Jadi terus kalau kita makan misalnya makan ada sate tuh menunya, jangan pakai sate, nanti katanya susuknya pada jatuh. Jadi suka canda-canda begitu. Nah, santet itu sendiri bisa masuk buat orang yang percaya. Nah, itu sih dari mamaku ya. Dari mamaku bilang kalau kita percaya dan kita kalau bisa mikir nih, misalnya ada si A yang kita nggak suka sama kita, terus kita jangan dia nyantet gue, terus kita berpikir. Maka zaman dulu orang tua suka bilang jangan suka duduk termenung, apalagi depan pintu. Itu sebenarnya orang tua itu sebenarnya ada tanda-tanda dia peringatan. Kalau kita suka duduk termenung, suka memikirkan, di saat itu kan kita lagi kosong jiwanya. Nah, jika ada yang lagi mengerjain, biasanya katanya suka masuk. Makanya kenapa orang tua bilang jangan suka duduk termenung. Kalau bisa suka di rame-rame aja. Banyak zikir, banyak happy lah. Jangan suka memikirkan yang macam-macam. Kadang kalau lagi kita kosong, kalau lagi lengah, kalau ada yang ngerjain yang jahat, itu katanya suka masuk. Katanya ya, Allahu a'lam bishawab ya. Tapi semua kembali lagi ke azal ya. Kembali lagi ke azal. Kalau bukan seizin Allah, saatnya kita sudah diambil sama Allah, ya apapun ceritanya itu pasti kita udah nggak ada. Kan kita semua tercatat di Lauh Mahfuz ya, umur kita, tanggal berapa kita diambil, tanggal berapa kita meninggal. Tapi kalau memang udah saatnya, tapi tetap ada cerita. Orang meninggal tuh ada ceritanya, apa karena sakit kayak gini, apa karena katanya disantet, apa katanya tiba-tiba karena misalnya kecelakaan. Kan nggak mungkin orang lagi bengong tiba-tiba meninggal, kan jadi berita aneh. Kok dia diam-diam lagi tiba-tiba meninggal kan gitu. Jadi ada penyebabnya yang membikin, itulah maha besar Allah tuh ya, membikin bahwa orang itu sakit pasti ada meninggal karena ada penyebabnya. Rata-rata kan begitu, supaya tidak menjadi timbul fitnah kan gitu kan. Nah sekarang semoga mudah-mudahan ini nggak benar, mudah-mudahan almarhum tidak benar, karena tapi ya cukup heran karena almarhum kan orangnya kelihatan sehat banget, sehat, beraktivitas, ceria sih anaknya, nggak tahu di rumah ya. Kalau ketemu di arisan sih anaknya ceria, suka ketawa, suka canda. Tapi kembali lagi, orang ceria di luar belum tentu di dalam rumah dia ceria. Nah, jangan sesekali kita merenung, kita apa, jangan lemah, badan kita jangan lemah. Itu sih kalau buat aku. Mendengar kabar beliau meninggal nih secara mendadak dan katanya kena santet, gimana Tang? Kaget juga nggak sih ini Kak? Iya pasti kaget. Memang umur itu tidak muda, tidak tua, tidak masih kecil, tidak masih bayi, itu namanya udah azal. Tapi ya kagetnya karena masih ngebayangin cerianya dia, masih ngebayangin muda ya, masih muda, masih tidak pernah ada, kelihatan lah bukan sakit-sakitan ya, walaupun aku lihat beberapa PT-nya bilang ini santet, tapi kan tetap dia masih ceria gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu di balik keceriaannya dia memendam rasa sakit, karena apa yang ditampilkan di sosmed itu biasanya kan yang happy aja, yang happy yang senang. Walaupun kita lagi sakit, kita bisa aja ketawa, aku lagi ini, padahal bisa aja kita lagi sakit. Hanya dia yang tahu, dan keluarga yang tahu apa yang dia derita selama ini gitu. Ya mudah-mudahan, itu aku bilang mudah-mudahan
biasanya kalau orang meninggal berarti kan dalam kesakitan ya. Dalam kesakitan biasanya itu katanya insya Allah husnul khotimah ya. Ya mudah-mudahan, tapi kan kita berbalik lagi berpikir, ih kaget kok masih muda, masih lincah, masih kelihatan tidak ada penyakit, kok tiba-tiba meninggal kan gitu ya. Walaupun kembali lagi ke umur ya. Tapi sempat ke rumah makam ke rumah duka juga sih Kak. Nah, kemarin. waktu kemarin itu aku benar-benar lagi ngadain acara bukber juga kan di kantor, lagi acara bukber juga di organisasi aku, lagi ngada acara bukber juga di organisasi aku. Itu aku benar-benar ya nggak mungkin nanti ke malam keberapa mungkin aku insya Allah akan ke sana. Kalau kemarin tuh benar-benar aku kena pas panitia juga kan aku acara bukber ini. Jadi nggak bisa ninggalin acara. Kabar juga nih ada sosok artis juga yang katanya yang mengirim beliau nih Kak, si yang Ica Anissa Fardila nih Kak, kabarnya beliau juga bikin story statement kalau beliau tidak mengirim itu nih Kak. Iya, Mungkin tanggapannya Ya. Sorry. Klarifikasi. Nah menurut aku sih gini, kalau kan yang namanya netizen ya berspekulasi ya apapun ya. Kalau menurut aku nggak usah ditanggapin. Kalau kayak misalnya aku apapun diomong orang, kalau aku nggak merasa aku nggak nanggapin. Nggak pernah aku mau nanggapin. Kalau kita nggak merasa nggak usah tanggapin. Harusnya begitu, nggak usah ditanggapin, cuek aja. Kalau memang kita nggak benar ya, kita yakin kita nggak benar, kita yakin kita bersih, cuek aja gitu loh. Tapi kalau kita tanggapin nanti akan muncul lagi, oh berarti lu benar, lu merasa lu orang kita cuma kan gitu takutnya. Ya sangat disayangin. Menurut aku sih nggak usah ditanggapin lah kalau kita memang merasa enggak. Cuekin aja, nanti juga berita juga akan hilang dengan sendirinya kok. Karena kalau ditanggapin itu berita akan melebar dan orang akan bilang kok lu ngerasa kan gitu takutnya ya. Kenapa lu ngerasa? Kenapa lu klarifikasi? Emang lu kan takutnya begitu ya. Mudah-mudahan nggak benar semuanya, mudah apalagi ini kan sesama teman juga mereka, kan mereka juga teman gitu, teman baik, malah suaminya profesi yang sama lagi kan. Mudah-mudahan enggak ya. Yang cukup disayangkan harusnya nggak usah ditanggapin sih. Tapi itu semua kembali ke pribadi masing-masing ya. Boleh monggo gitu. Tapi kalau misalnya aku kalau aku nggak merasa, cuek aja gitu loh. Tapi ya terserah gitu. Tapi kembali ke pribadinya. Mudah-mudahan enggak ya Neng ya, karena ini apapun perbuatan yang nggak benar itu, lambat apa laun itu pasti akan kelihatan gitu, lambat laun, nggak cepat nggak lambat akan apalagi maaf jika orang yang meninggal dalam keadaan kesakitan, dalam keadaan nggak wajar, pasti nanti biasanya ada kayak kita lihat aja kayak balas dendam. Sebenarnya sih nggak balas dendam, tapi pasti ada kayak kita dikejar-kejar salah, kita dikejar-kejar dosa, nanti kita akan melakukan apapun yang melihat orang di luar sana melihatnya nggak rasio kan gitu, nanti cepat apa lambat gitu. Jadi mudah-mudahan nggak benar ya, tapi kita tunggu aja. Mudah-mudahan ya, ini kan sangat disayangkan karena sama-sama selebgram, sama-sama selebriti ya. Mudah-mudahan tidak benar, karena kalau kita lihat juga dari almarhum yang berapa kali menggugahnya tuh kena santet gini-gini, itu kan mengarah ke seseorang ya. Tapi mudah-mudahan tidak benar gitu. Kalau memang tidak benar, alhamdulillah. Kalau memang benar, ya keterlaluan sih menurut aku. Karena apa? Ini kan sudah nyawa. Lihat anak almarhum itu ada kecil-kecil 2. Kok tega, ini merinding aku. Kok tega sih gitu? Kok tega sih? Andai itu terjadi buat kita, bagaimana dengan kita? Itu balikin lagi ke diri kita harusnya. Punyalah rasa kemanusiaan, punyalah rasa kesian, punyalah rasa naluri seorang ibu gitu. Andai itu terjadi pada kamu digituin, bagaimana dengan nasib anak kamu? Bagaimana dengan nasib keluarga kamu? Kan itu harusnya begitu. Tapi aku nggak ngerti, ini permasalahan aku nggak ngerti. Karena jika santet ini, orang yang sebenarnya kalau santet ini terjadi, orang yang merasa sakit hati banget ini bisa tega melakukan ini, tega gitu loh. Tapi tetap hukumnya Allah tuh pasti ada, lambat apa cepat gitu sih menurut aku. Mudah-mudahan kalau benar ada yang ngirim, mudah-mudahan segera sadar, karena ini perbuatan yang tidak, apalagi di bulan suci loh dilakukan gitu loh, makan nyawa bulan suci loh. Ini bagaimana ini nasib anak-anak yang kecil-kecil ini gitu loh. Nah ini anak-anak kecil-kecil ini juga kalau dia berdoa kan doanya langsung di sama Allah kan gitu loh. Yang ngeri lah kalau gini-gini mah, aku mah ngeri. Feedbacknya ke kita juga ngeri loh. Kalau kita ngirim ke orang, kalau orang itu kuat, feedbacknya ke kita loh. Kita membunuh tuh orang, malah kita nanti yang kena, kan sebenarnya ngeri lah. Itu bermain-main gitu sih ngeri ya, karena perjanjiannya kan sama setan kan. Pasti ngeri lah. Mudah-mudahan enggak ya. Yang terakhir doa dan ini dukungannya untuk keluarga nih Kak, mungkin seperti apa?
Doa untuk doa Suami. almarhum dan dukungan untuk Oh keluarganya. ya, ini misalnya gini nih, aku lihat suaminya tegar, tapi itu tegar kan di depan umum, ya di depan umum dia liatin tegar. Kita nggak ngebayangin kalau suaminya nanti kembali ke rumah. Oke, misalnya masih dalam rangka 1-2 hari ini memang masih rame, tamu masih banyak datang ya. Jadi aku doain semoga suaminya bisa lebih tegar. Memang nggak mungkin lah seorang suami yang begitu lagi harmonisnya, yang lagi kita lihat lah di sosmednya ya, begitu mereka harmonis, makan bersama, pergi bersama, terus ke kantor juga bersama, sampai suaminya ada doa itu di salah satu fitinya, semoga ini menjadi pasangan yang terakhir segala macam. Itu kan berarti ketulusan dari seorang suami ya. Aku lihat semoga suaminya Steffi, Anggi ya, Mas Anggi ya, semoga bisa lebih tambah. Ada anak-anak 2 di sini, kamu harus kuat. Ada tanggung jawab yang kamu harus pikul. Mudah-mudahan bisa lebih tambah, bisa lebih ke depannya, melihat ke depan ya. Ke belakang itu semua udah azal ya. Lihat anak-anak, rangkul anak-anak. Bagaimanapun anak-anak butuh seorang ibu. Ya kalau bisa Mas juga menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah itu alangkah baiknya gitu loh. Karena anak kecil ini tidak ada bisa menggantikan kasih seorang ibu kandung loh ya. Seorang ibu kandung nggak ada kasihnya bisa tergantikan. Walaupun itu nanti misalnya ada lagi nanti datang seorang ibu, tidak akan tergantikan seorang kasih ibu kandung. Kasihnya itu beda dengan apapun pengganti nanti ibunya ya, itu nggak sama. Jadi semoga bisa lebih kuat, lebih bingung aku ngomongnya, lebih apa ya? Ya susah ya, dia terbang, dia pulang, biasanya ada istrinya, tiba-tiba pulang ada istrinya, bagaimanapun dia pasti nggak kuat. Hanya kita doang ngomong semoga lebih kuat ya, tapi kan dia sendiri ngalamin. Tapi kita berdoa semoga lebih kuat dan lebih baik ke depannya, dan juga mendidik anak-anak yang ditinggalkan almarhum ya Mas ya. Oke.